Pasti pernah kan dengar teriakan semangat dari sebuah kelompok? Kita semua akrab lah ya sama yang namanya yel-yel. Tapi pernah kepikiran gak sih apa yang sebenarnya membedakan yel-yel dari sekedar, iya, orang-orang teriak gak jelas? Ternyata di balik suara dan gerakan yang serempak itu ada sebuah filosofi yang dalam banget. Oke, coba kita selami bareng-bareng. Bayangin deh, di satu sisi ada suara bising yang kacau, yang bikin pusing. Di sisi lain ada yel-yel yang bisa bikin bulu kuduk berdiri, yang mampu membakar semangat dan menyatukan jiwa. Nah, apa sih elemen rahasia yang mengubah kebisingan biasa menjadi sebuah kekuatan? Lihat deh perbandingannya. Kalau kebisingan biasa itu kan kacau, semua sendiri-sendiri, gak ada artinya, malah cenderung mengganggu. Tapi yel-yel, wah ini beda banget. Ada iramanya, ada maknanya, dilakuin bareng-bareng atau komunal, dan yang pasti bikin semangat. Jelas banget kan ada sebuah struktur dan tujuan di balik yel-yel yang hebat. Mari kita mulai dengan membedah komponen-komponennya. Apa aja sih yang membentuk sebuah yel-yel yang memukau? Biar gampang, kita mulai dari akarnya dulu. Dari asal-usul katanya. Nah, semuanya itu berawal dari satu kata Yunani kuno, aistesis. Mungkin kedengarannya asing, tapi dari sinilah kata estetika yang kita kenal berasal. Artinya simpel banget, yaitu segala sesuatu yang bisa kita tangkap dengan panca indera kita. Intinya, ini semua tentang apa yang bisa kita lihat, dengar, dan rasakan. Terus, kita punya kata yell dari bahasa Inggris. Dan ini penting ya, yell di sini tuh bukan asal teriak, tapi teriakan yang ada iramanya, ada aturannya. Yang tujuannya buat apa? Buat menciptakan solidaritas dan semangat kelompok. Nah, itu fungsi utamanya. Nah, sekarang bagian paling serunya. Gimana kalau dua kata tadi kita gabungin? Aistesis ditambah yell. Jadilah sebuah formula yang keren, keindahan yang bisa kita rasakan dan dengar secara langsung. Jadi, ini adalah tentang keteraturan suara, gerak, dan perasaan sebuah kelompok yang jadi satu. Jadi, kalau kita pecah lagi, ada 3 elemen utama yang bisa kita tangkap. Pertama, dari mata kita, sisi visual. Ada kostum yang seragam, gerakan yang sinkron. Keren kan kelihatannya? Kedua, dari perasaan, sisi ekspresif. Emosi yang kuat itu harus sampai ke kita yang nonton. Dan yang ketiga, tentu aja dari telinga, dari suaranya. Vokal yang dinamis, rima yang enak didengar, dan artikulasinya harus jelas. Nah, tiga-tiganya ini paket lengkap, wajib ada. Oke, tadi kita udah bahas anatomi luarnya. Sekarang kita masuk lebih dalam lagi, ke jiwanya. Pertanyaannya bukan lagi apa aja bagiannya, tapi yel-yel itu sebenarnya apa sih? Ini pertanyaan yang kelihatannya simpel, tapi jawabannya dalam loh. Coba pikir, yel-yel itu adanya di mana sih? Apa di teks liriknya yang tertulis? Atau di rancangan gerakannya? Atau di orang-orangnya? Nah, disinilah filsafat, khususnya ontologi, membantu kita buat mengerti hakikat keberadaan si yel-yel ini. Dan jawabannya mungkin agak di luar dugaan. Karena esensi atau inti dari sebuah yel-yel itu nggak bakal bisa kamu temukan di selembar kertas lirik atau di gambar formasi barisan. Itu semua ibaratnya cuma kerangka yang kosong. Ini dia kuncinya. Yel-yel itu hanya ada sebagai sebuah peristiwa, sebuah event. Dia baru benar-benar nyata dan ada pas lagi ditampilkan, saat semua elemennya bersatu di satu tempat, di satu waktu. Begitu selesai, ya udah, lenyap. Yang tersisa cuma kenangan dan semangatnya. Nah, untuk menciptakan peristiwa ajaib tadi, dibutuhkan 3 pilar utama. Dan ketiganya ini harus hadir barengan. Kalau salah satunya aja nggak ada, ya yel-yel itu nggak akan pernah benar-benar terwujud. Ini dia 3 pilarnya, raga, suara, dan jiwa. Raga itu ya tubuh dan gerakannya. Suara jelas ya vokal dan ritmenya. Dan jiwa, nah ini dia, atmosfer, energi, dan semangat yang kita rasakan bersama. Jadi kalau kita lihat dari kacamata filosofi, keindahan yel-yel itu bukan cuma di liriknya, tapi di momen magis saat raga, suara, dan jiwa ini melebur jadi satu. Oke, kita udah sepakat ya kalau yel-yel itu sebuah peristiwa. Pertanyaan berikutnya, terus, gimana cara kita menilai sebuah yel-yel itu bagus atau gagal? Gimana kita bisa tahu? Nah, ini masuk ke cabang filsafat berikutnya, yaitu epistemologi. Biar gampang, anggap aja kita punya kartu skor dengan 3 poin. Poin pertama, koherensi. Gampangnya, semua elemennya nyambung nggak? Lirik, gerakan, tema, semuanya harus satu suara. Poin kedua,
Korespondensi. Ini soal aturan main. Penampilannya sesuai nggak sama pakem yang ada? Dan poin ketiga, ini yang paling penting, intersubjektivitas. Artinya, kerennya itu nular nggak? Apa hampir semua orang yang nonton merasakan hal yang sama, merasakan wow-nya? Jadi sebenarnya, di dalam kepala kita, proses menilainya itu ada 3 lapisan. Pertama, kita terima data mentahnya lewat indera, suara keras, gerakan cepat, kostum berwarna. Kedua, otak kita mulai memproses maknanya, oh kepalan tangan ini artinya semangat, lirik parodi ini menyindir sesuatu. Baru deh yang ketiga, kita kasih penilaian akhir, membandingkannya dengan standar ideal. Jadi, yel-yel yang indah itu bukan kebetulan, tapi hasil dari logika dan pengetahuan. Oke, anatominya sudah, cara menilainya juga sudah. Sekarang kita sampai di pertanyaan pamungkas dan mungkin yang paling penting. Emangnya buat apa sih yel-yel itu ada? Apa gunanya? Apa nilainya? Nah, ini kita masuk ke ranah aksiologi, filsafat tentang nilai. Ternyata nilainya itu ada 2 macam. Ada nilai intrinsik, artinya ya keindahan buat keindahan itu sendiri. Kita seneng aja nontonnya karena harmonis dan keren. Tapi ada juga nilai ekstrinsik, ini lebih ke fungsinya. Jadi yel-yel dipakai sebagai alat. Alat buat apa? Buat motivasi, buat membangun identitas, dan yang penting banget, sebagai perekat sosial yang bisa menanamkan disiplin dan kerjasama. Eits, tapi tunggu dulu. Ada satu lagi yang nggak kalah penting, dimensi etisnya, kompas moralnya. Sebuah yel-yel yang benar-benar bernilai tinggi itu bukan cuma yang indah dan fungsional, tapi juga harus santun dan sportif. Intinya, tujuannya itu untuk membangun semangat kelompok sendiri, bukan untuk merendahkan kelompok lain. Itu kuncinya. Jadi, kalau kita bedah fungsi strategisnya, yel-yel ini bekerja di banyak level loh. Dari jadi perekat tim, pendorong psikologis, alat branding, sampai media buat menanamkan nilai-nilai organisasi. Bahkan bisa jadi cerminan langsung dari disiplin dan kepemimpinan di dalam kelompok itu. Komplit banget kan? Pada akhirnya, semua ini bisa kita rangkum dalam satu kalimat yang kuat ini. Estetika yel-yel yang berhasil adalah yang mampu menggerakkan perasaan orang lain untuk terinspirasi, bukan untuk merasa direndahkan. Inilah puncak dari keindahan sebuah yel-yel. Jadi, lain kali Anda mendengar sorak-sorai sebuah kelompok, coba deh berhenti sejenak dan dengarkan lebih dari sekedar suaranya. Coba rasakan. Mungkin Anda tidak hanya akan mendengar suara, tetapi juga menyaksikan sebuah momen langka di mana raga, suara, dan jiwa melebur menjadi satu dalam sebuah peristiwa. Kira-kira apa yang akan Anda cari?